Three, two, one. Halo semuanya, kembali lagi sama gua Khairul di acara yang paling kalian tunggu, yaitu Lock the Door. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin lagi nih tentang topik-topik yang emang panas banget nih di masyarakat, dan banyak juga yang ngobrolin di sosial media kita. Dan kebetulan juga gue udah ngedatengin dua tamu spesial yang keren-keren ini, yang memang cocok untuk pembahasan kita hari ini. Daripada penasaran, langsung aja kita kenalan yuk dari tamu pertama kita, silakan. Oke, terima kasih. Halo semuanya, perkenalin nama saya Bunga Febriana Sari. Kalian bisa manggil saya Bunga. Oke, halo Bunga. Dan Bunga ini dia berperan sebagai perwakilan masyarakat, atau lebih tepatnya sih sebagai konsumen ya. Oke, kita lanjut yuk ke tamu kedua kita, silakan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Siska Rahma Putri. Kalian bisa panggil saya Cika. Oke, halo Cika. Dan yang spesial dari Cika ini, dia ini sebagai pegawai pajak. Wih, keren. Nah, dari sini kalian pasti udah tahu dong apa yang bakal kita obrolin hari ini. Ya, bener banget. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang pajak, atau lebih spesifiknya sih tentang pajak penambahan nilai, atau yang biasa kita sebut sebagai PPN. Kita mulai deh dari yang ringan-ringan dulu. Menurut kalian atau menurut pandangan kalian nih, apa sih sebenarnya PPN itu? Kita mulai deh dari Bunga. Oke, kalau menurut saya sendiri sebagai pandangan masyarakat secara general, PPN itu pajak yang kita wajibkan bayar saat kita melakukan transaksi jual beli suatu barang. Ya, benar. Atau mungkin teman-teman di rumah biasa lihat kalau misalnya habis beli sesuatu ada di struk pembelanjaan. Oh iya, ya ada kan? tuh. Iya, Iya, ada, biasa ada. tertera di sana PPN 10% seperti itu. Oke, memang rata-rata masyarakat mengerti tentang pajak PPN sampai situ. Iya, Ya, benar. betul. Oke, coba kita dengar deh pendapat dari pegawai pajaknya langsung, silakan. Baik, ini topik yang sebenarnya menarik ya teman-teman. Jadi betul juga yang dibilang oleh Bunga, itu bisa dibilang pengaplikasian PPN di kehidupan sehari-hari lah ya. Tapi apa sih PPN itu sendiri? Nah, PPN itu sendiri merupakan singkatan dari pajak penambahan nilai. Nah, pajak penambahan nilai ini dikenakan di seluruh transaksi maupun dari produksi maupun proses distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya dititik beratkan pada konsumen akhir, seperti itu. Oh, gitu. Ya, secara garis besarnya seperti itu. Ya, itu dia teman-teman penjelasan penjelasan rincinya tentang PPN itu. Oke, ngomong-ngomong soal obrolan kita ini, untuk arah obrolannya ini gak harus dari gua sendiri ya. Boleh kalau Bunga langsung mau nanya ke pegawai pajaknya langsung. Oke, boleh deh mumpung ada mbaknya nih ya. Boleh. Kan tadi Mbak sempat bilang kalau misalnya nantinya tuh pajak dikukuhkannya ke konsumen tingkat akhirnya ya. Nah, itu betul. tuh gimana sih maksudnya, boleh dijelasin lagi? Oke, mungkin contoh simpelnya misal kita beli alat tulis buku gitu ya di toko buku yang sudah terkukuhkan menjadi PKP. PKP itu adalah pengusaha kena pajak. Nah, maka harga dari alat tulis yang kita beli di toko tersebut itu termasuk ke dalam PPN seperti itu. Jadi karena tadi PPN itu sendiri kan merupakan pajak yang dikenakan di seluruh proses mulai dari produksi sampai distribusi ya. Nah, jadi nanti misalkan dari distributor 1, 2, 3 itu kan ada PPN sendiri-sendirinya Ya, tuh. benar. Nanti ketika sampai di konsumen akhir, nah itu kan jumlah harganya lebih besar gitu ya karena ada PPN tadi. That's why kalau kita belanja misalkan barang di pabriknya langsung itu kan cenderung Lebih lebih murah. murah, Iya, karena tadi itu Belum terkena pabriknya PPN -nya. betul sekali seperti itu. Oh, berarti ada tips nih. Kalau misalkan kalian merasa mahal nih sama suatu barang, kalian gak usah beli nih di toko-toko tertentu, langsung aja ke distributornya. Biar lebih murah ya. Ya, benar. Bisa, Oke, bisa. ngomong-ngomong soal distribusi juga nih, apakah PPN ini hanya terkena pada arah distributor itu sendiri, atau ada objek-objek lainnya tentang pengenaan PPN ini? Oke, jadi kalau misalkan kita berkaca pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang PPN ya, di situ tercantum gitu objek yang menjadi PPN. Objek PPN sendiri itu diantaranya ada impor barang kena pajak. Nah, terus juga ada penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, itu juga termasuk
objek PPN dan masih banyak lagi sebenarnya kayak gitu. Oke, nah itu kan tadi contoh-contoh dari objek pajak tuh. Ada nggak sih yang bukan merupakan objek dari PPN ini? Ada tentu saja. Misalkan contohnya itu surat berharga, terus juga jasa hiburan dan kesenian, juga jasa keagamaan itu nggak termasuk objek PPN kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya nih kita nih sebagai pengusaha, pasti kan ada dong Mbak syarat-syaratnya gimana caranya kita bisa bisa mengharuskan bayar PPN itu atau enggak. Pasti kan ada misalnya dari segi pendapatannya mungkin ada batas minimalnya. Nah, itu tuh gimana sih, berapa gitu? Nah, ini menarik sekali ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu nih. Iya, benar. Karena memang PPN itu sendiri diwajibkan dibayarkan oleh yang namanya PKP tadi. Pengusaha kena pajak. Nah, siapa itu PKP? PKP itu adalah para pengusaha yang memiliki omset per tahunnya itu 4,8 miliar seperti itu. Jadi mereka kalau misalkan nih teman-teman yang di rumah merupakan pengusaha yang omset per tahunnya itu 4,8 miliar, maka teman-teman wajib mendaftarkan diri sebagai PKP dan wajib bayar PPN tentunya seperti itu. Oke, tuh ingat tuh teman-teman, kalau kalian punya suatu usaha nih, omsetnya itu udah di atas 4 atau sampai 4,8 miliar, berarti kalian harus daftar nih jadi PKP untuk terkena PPN. Jangan lupa untuk daftar ya. Oke. Ngomong-ngomong soal PPN ini, kita kan tadi udah ngomong banyak nih tentang dasar-dasar dari PPN ini sendiri. Untuk Bunga, tahu nggak sih kalau sebenarnya PPN itu udah naik dari 10% jadi 11%? Tahu sih, sebenarnya ini isu yang lagi hangat-hangatnya banget untuk dibahas kan. Ya, memang kenaikan PPN inilah yang jadi topik utama kita hari ini. Oke, kalau menurut pendapat Bunga nih, apa sih pendapat Bunga tentang adanya kenaikan PPN ini? Sebenarnya dengan kenaikan PPN ini di mana dari 10% menjadi 11% ini mungkin tidak semata-mata pemerintah hanya sekedar menaikkan ya. Pasti kan apalagi dengan background Indonesia, negara mungkin ya satu dunia yang mengalami pandemi beberapa tahun yang lalu. Pasti kan perekonomian sempat goyang dan tidak stabil ya. Nah, mungkin dengan penambahan PPN ini sedang berusaha menstabilkan ekonomi Indonesia seperti itu. Benar banget. Nah, sebenarnya betul banget ya yang dibilang Bunga itu. Jadi sebenarnya kenaikan dari PPN ini sendiri ya berlandaskan karena kita pengen menstabilkan keuangan negara dan juga tentu saja memperkokoh pondasi dari perpajakan di negeri kita sendiri kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong kenaikan juga, sebenarnya Bunga ngerasain gak sih apa dampak dari kenaikan PPN itu sendiri? Sebenarnya dengan kenaikan PPN ini tuh gimana ya? Kan PPN ini yang naik, walaupun naiknya mungkin 1% tapi cukup besar ya sebenarnya kan. Itu, iya kan. Apalagi misalnya kita sehari-harinya nih, pasti kan kita membutuhkan untuk membeli barang-barang, entah itu barang pokok atau barang apapun yang pastinya barang-barang itu termasuk ke dalam BKP atau barang yang kena pajak, benar kan ya? Nah, kalau misalnya mungkin beberapa barang tertentu aja yang termasuk BKP, nggak termasuk kebutuhan-kebutuhan pokok kita, mungkin nggak terlalu terasa. Cuman kalau misalnya barang-barang pokok kita juga kena BKP dan terus-terusan kena kenaikan PPN ini cukup lumayan terasa banget sih. Walaupun ya sebenarnya ya gak apa-apa sih kalau misalnya itu bentuk dari yang seperti yang tadi saya sudah bilang, bentuk pemulihan perekonomian Indonesia. Ya selagi itu nggak memberatkan masyarakat, oke lah. Oke, berarti menurut Bunga ini dia nggak keberatan ya dengan adanya kenaikan PPN ini, asalkan nggak memberatkan yang lain. Nah, makanya teman-teman semua jangan lupa ya bayar pajak tepat waktu karena memang sebenarnya pemerintah sendiri membutuhkan kerjasama juga dari masyarakat. Karena tadi fungsi membayar pajak PPN sendiri juga sebenarnya bukan semata-mata untuk negara aja ya kan, tapi juga kembali ke masyarakat seperti itu. Nah tuh perlu diingat ya teman-teman, tadi kata Cika, kalau kita itu nggak boleh telat bayar pajak, soalnya pasti yang ngerasain dampak juga kita sendiri dan juga keuntungannya. Karena kan pajak yang kita bayarkan sendiri juga kembali lagi untuk kita kan. Betul, karena pajak kita untuk kita.
Aduh, ngomongin kenaikan PPN ini pasti nggak akan ada habisnya nggak sih? Betul. Iya sih, bener banget. Cuman sayangnya waktu kita nggak banyak Aduh, dan sayang terbatas sekali juga. ya. Aduh. Padahal lagi seru-serunya banget nih Iya, ngobrol aduh, kayak gini. seru banget ini. Apa perlu lanjut part 2 nih teman-teman? Boleh. Mintanya bisa di kolom komentar. Boleh, kalau Cikanya nggak sibuk. Aduh. Ya. Bisa lah ya, bisa. Oke, jadi sebenarnya kenaikan pajak ini bukan untuk memberatkan masyarakat. Iya, benar. Namun dengan adanya kenaikan pajak ini untuk membangun perekonomian negara dan juga membangun perpajakan nasional. Dan keuntungan dari kenaikan pajak ini akan disalurkan untuk ke masyarakatnya sendiri. Benar. Dan bukan disalurkan ke pemerintah ataupun ke pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab. Aduh. Panas sekali ya obrolannya. Nah, tapi ngomong-ngomong, kalau teman-teman nih yang mau tahu tentang pajak-pajak, tentang pajak lebih gitu, boleh dong. Oh, iya, Gimana benar. cari informasinya? Nah, gampang banget teman-teman bisa kunjungi website pajak.go.id. Oke. Di situ tuh tertera banyak Oke, informasi di sini ya. detail ya. Informasi detail seputar perpajakan ada di situ semua Oke. teman-teman. Oke, Jangan tuh lupa teman-teman, jangan lupa diakses. Nanti saya cantumkan. Pajak.go.id. Nah, Oke. betul. Oke, mungkin sekian deh yang bisa kita obrolin nih hari ini karena waktunya juga kan nggak banyak juga nih. Iya. Ya mungkin kita bisa ketemu lagi lah di lain kesempatan. Amin. Ya amin amin. Ya, mungkin banyak nanti lah topik-topik Iya. panas lainnya yang bisa kita bahas. Bisa, tinggal kita Oh, calling-calling boleh aja. boleh. Oke, mungkin sekian. Gua Khairul pamit undur diri. Kita ketemu di lain acara. Gua pamit di Lock the Door. Yeay. Kalau gue panggilnya Mas Hairul dong. Alhamdulillah. Lanjut aja. Gatel di kaki. Jumbo banget hari ini. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa? Emang boleh dua arah dari gua. Oh ya, boleh dua arah. Iya benar, boleh dua arah. Udah berdua arah semangat ya. Lu yang udah ngepek. Ayo deh. Nah, ini nggak boleh udah berubah. sampai sono. Nah, perlu diinget nih buat teman. Nah, perlu diinget nih kata-kata Cika tadi kalau misalkan kita ngomong bumbu merusak. Kalau yang gue rasain sendiri, mungkin dengan kenaikan PPN ini pemerintah bukan Kata gue mau break dulu dah. Burung beli lu mas. jangan makan dulu tapi Pengetahuan yang memang masyarakat tahu sampai situ sih menurut saya. Saya juga kayak gitu sih. Ya. Gadget.